kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Tidak lupa Ustazah mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu jaga kesehatan, jaga kondisi iman dan imun kita. Literasi kita kali ini tentang kisah singkat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di kota Mekah pada tahun 583 Masehi. Ibunya bernama Hantamah binti Hisham dan ayahnya Al-Khattab bin Nufail merupakan keturunan Bani Adi suku Quraisy. Umar bin Khattab mendapat julukan Al-Faruq dari Nabi Muhammad SAW yang berarti pembeda. Artinya beliau mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab berperawakan tinggi, matanya hitam dan kulitnya kuning. Fisiknya kuat dan merupakan juara gulat di Mekah. Beliau tergolong orang yang mampu membaca dan menulis. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai pemuda yang disegani dan ditakuti dan mendapat julukan singa padang pasir. Umar bin Khattab merupakan salah satu orang yang menentang ajaran Rasulullah Muhammad SAW dan bertekad untuk membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam perjalanannya menemui Rasulullah, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah dan mengabarkan bahwa saudari perempuannya dan suaminya telah memeluk agama Islam. Mendengar kabar tersebut, Umar terkejut dan langsung bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Umar menjumpai saudarinya sedang membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Beliau menjadi sangat terguncang hatinya, dan beberapa waktu setelah kejadian tersebut, Umar menyatakan memeluk agama Islam. Masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam merupakan kekuatan yang sangat besar dan berharga bagi dakwah Islam. Umar bin Khattab bersama Rasulullah Muhammad SAW dan para pengikutnya hijrah ke Madinah pada tahun 622. Umar juga terlibat dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, serta penyerangan ke Syria. Umar bin Khattab menjadi orang yang paling disegani dan dihormati oleh kaum muslimin pada masa itu. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun 634, Umar bin Khattab dipilih menjadi khalifah. Di bawah kepemimpinannya, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan Persia, serta Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, Armenia, Persia, dan Romawi. Umar bin Khattab melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administrasi untuk daerah yang baru ditaklukkan, serta diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Umar juga memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah.
Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu 25 Dzulhijjah tahun 644 Masehi. Beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu' pada saat memimpin sholat subuh. Umar bin Khattab meninggalkan sebuah wasiat yang berisi, bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu, karena celahmu lebih banyak darinya. Bila engkau hendak memusuhi seseorang, maka musuhilah perutmu, karena tidak ada musuh yang lebih berbahaya terhadapmu selain perutmu. Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun yang lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Jika engkau ingin meninggalkan sesuatu, maka tinggalkanlah kesenangan dunia. Sebab apabila engkau meninggalkannya, berarti engkau terpuji. Bila engkau bersiap-siap untuk sesuatu, maka bersiaplah untuk mati. Karena jika engkau tidak bersiap untuk mati, engkau akan menderita, rugi, dan penuh penyesalan. Bila engkau ingin menuntut sesuatu, maka tuntutlah akhirat, karena engkau tidak akan memperolehnya kecuali dengan mencarinya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.